Sorry Kak. Jadi kita hari ini mau belajar bab PPN dan PPNBM. Kalian bisa buka modulnya di halaman 35. Jadi sesuai yang kalian pernah pelajarin, PPN itu terbagi jadi dua ya teman-teman. Ada PPN biasa sama PPNBM atau PPN barang mewah. Nah untuk sekarang itu tarif patennya itu 12% dan itu udah menyeluruh ya teman-teman. Jadi kalau untuk PPNBM sendiri, kan PPN itu tarifnya kan 12%. Nah, nanti itu kita bisa otak-atik di DPP-nya. Jadi, nggak langsung nilai yang kalian dapatkan itu tidak langsung dikalikan dengan 12%, tapi nanti akan dikalikan dulu dengan 11/12, baru akan dikalikan tarifnya 12%. Tapi untuk case-nya PPNBM, DPP-nya itu nggak perlu diubah, teman-teman. Jadi, DPP-nya itu dari harga barang perolehan kalian. Jadi, nggak diubah dulu ke DPP nilai lain. Seumpama jadi, aku beli nih, Yacht 1M. Nah, itu kan termasuk barang mewah ya teman-teman. Jadi nanti nilai perolehan 1M tadi, itu langsung aja dikaliin sama 12%, baru dikaliin lagi sama 20%. Jadi bayarnya itu double kalau PPNBM. Jadi sehabis dikalikan tarif patennya 12%, akan dikalikan dengan tarif nominal sesuai barang mewahnya tadi itu. Misal 20% atau 30%, kayak gitu teman-teman. Terus kalau untuk PPN-nya sendiri, seperti yang aku bilang tadi, dikalikan dengan DPP nilai lain dulu 11/12, baru akan dikalikan dengan 12%. Nah, kita hari ini akan membuat faktur pajak. Baik faktur pajak keluaran. Kalian tahu nggak bedanya faktur pajak keluaran sama faktur pajak masukan? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa langsung disebutin aja. Ada yang tahu nggak teman-teman? Izin faktur pajak keluaran sama faktur pajak masukan ya Kak? Iya. Izin menjawab ya Kak. Faktur pajak keluaran itu bukti pungutan PPN yang dijual PKP saat menyerahkan atau menjual BKP atau JKP. Tapi kalau faktur pajak masukan itu faktur pajak yang didapatkan PKP ketika membeli BKP atau JKP dari PKP lain. Oke, bener banget. Mungkin untuk bahasa yang lebih mudahnya itu kalau faktur pajak keluaran itu kita di saat menjual. Sedangkan kalau pajak masukan itu kita membeli barang. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita langsung aja, kalian buka Korteksify-nya, buka praktikum. Kalau udah buka praktikum, kita langsung pilih akunnya. Di sini kita pilih Hendra sebagai perwakilan PT Alvera. Udah semua teman-teman? Oh ya, aku mau jelasin dulu sebelum kita bikin fakturnya. Jadi di faktur ini ada kode transaksinya teman-teman. Ada kode dari 01 sampai 10. Kode transaksi ini tuh, kode faktur namanya. Kode faktur ini tuh buat kalian nentuin jenis dari transaksi kalian itu masuk ke yang mana. Jadi biar gampang nanti itu dipetakan sama korteksnya. Mungkin kalau di modul itu halaman, nah ini halaman 38 kalian bisa lihat di situ. Cuma aku akan kasih bahasa mudahnya ya teman-teman, biar kalian lebih gampang ingatnya. Jadi bisa kalian catat atau terserah nggak apa-apa. Tapi aku akan sebutin kode transaksinya dari 1 sampai 10. Yang pertama itu ada kode transaksi 01. 01 ini diperuntukkan untuk barang mewah teman-teman, untuk PPNBM. Kemudian 02 itu untuk lawan transaksi bendaharawan atau instansi pemerintah. Kemudian di 03 itu diperuntukkan untuk BUMN, khusus BUMN ya teman-teman. Kemudian di kode 04 itu untuk PPN biasa, non mewah. Atau dalam kata lain ini yang pakai DPP lain, DPP nilai lain. Kemudian yang 05 itu untuk PPN besaran tertentu kayak gas, kayak gitu teman-teman. Terus yang 06 untuk lawan transaksi dengan pihak luar negeri. Yang 07 untuk PPN yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Biasanya itu PPN ekspor teman-teman. Kemudian yang 08 PPN dibebaskan kayak sembako. 09 barang yang awalnya tidak diperjualbelikan, tapi jika perusahaan tersebut kolaps, barang tersebut akan diperjualbelikan. Kemudian yang 010 itu barang yang jika dari kode transaksi 01 sampai 09 itu tidak ada, jadi nanti dikelompokkan, nanti kodenya pakai kode transaksi 10 teman-teman. Kalau nggak ada di kode 01 sampai 09. Oke. Jadi clear ya teman-teman untuk kode transaksi ini. Oke, kita langsung aja ke praktiknya. Kalian buka e-faktur ya teman-teman. Setelah buka e-faktur, kita akan pencet di pajak keluaran. Ini faktur pajak keluaran. Jadi kalau di sini tuh, kalau kalian nggak pilih PIC terlebih dahulu, nanti pajak tombol tambah ini tuh nggak ada teman-teman. Jadi kalau di faktur kalian benar-benar harus pastiin kalian udah pilih PIC dan perusahaan terwakilnya dulu. Oke, kalau udah, bentar. Kita akan ngerjain soal di halaman 39 teman-teman. Kalian bisa buka halaman 39. Transaksi pada tanggal 5 April. Diterima pembayaran PT Mitra Kencana sebesar 342.067 atas penjualan 50 unit televisi LED premium, dipungut PPN sebesar 12%. Nah, di sini kita pencet tambah dulu. Udah semua. Nah, di sini kan ada uang muka sama pelunasan. Ini nggak perlu diisi ya teman-teman. Ini cuma buat penanda aja kalau seumpama nanti di soal itu ada kayak bayar uang mukanya dulu, terus pelunasannya sebulan kemudian dan lain-lain. Tapi itu nggak ngaruh teman-teman. Kalian nggak usah isi, nggak apa-apa.
kita pilih kode transaksinya dulu teman-teman. Kira-kira untuk soal nomor 1 ini masuknya di kode berapa? 4, Kak. Bener banget, nomor 1 ini karena dia PPN biasa, kita masuknya di DPP nilai lain, kode 04 ya teman-teman. Untuk tanggalnya bisa diisi 5 April 2025. Jangan salah tahunnya ya teman-teman. 5 April. Untuk masa pajaknya, April, tahunnya 2025. Oke, habis itu kita isi informasi pembelinya. Pembelinya siapa teman-teman? Di soal pembelinya siapa? Mitra Kencana. Benar. Jadi kita pilih langsung Mitra Kencana sebagai lawan transaksi. ID-nya diisi NPWP. Udah itu aja, cukup untuk informasi pembeli diisi itu aja. Kemudian kita langsung ke detail transaksinya. Kita tambah transaksi teman-teman. Nah, di sini ada tipe transaksinya itu apa aja. Ada barang sama jasa. Karena di sini televisi itu kan masuknya barang ya teman-teman. Jadi kita checklist yang barang. Untuk kodenya ini, kalian bisa search dulu. Baru kalau nggak ada, kalian bisa langsung kelompokkan aja ke barang teman-teman. Kita search televisi. Nah, karena nggak ada, kita kodenya pakai barang teman-teman. Untuk namanya kita isi yang spesifik. Ini satuannya pakai unit ya. Harga satuan. Nah, iya teman. Jadi, karena di sini itu di soalnya selalu ya teman-teman. Di soal itu selalu akan pakai harga keseluruhan transaksinya. Jadi kalau dia beli 50 unit berarti dibagi aja dari total harganya dibagi dengan per unitnya. Jadi kalau di sini harga satuannya kena di 6.841.340. Untuk kuantitasnya 50 unit, 50. Nah, ini udah langsung terakumulasikan karena nggak ada potongan harga, jadi kita langsung aja. Nah, di sini teman-teman, ini ada checklist DPP nilai lain. Karena kita transaksinya di nomor 1 ini pakai DPP nilai lain, jadi kita checklist teman-teman. Dan kita akan ubah nominalnya. Nah, DPP nilai lain ini diisi dari, nanti kalian akan mengkalikan nilai DPP dikali dengan DPP nilai lain atau 11/12. Jadi, 342 juta ini dikali dengan 11/12. Udah semua teman-teman. Kalau kalian udah ngisi ini langsung otomatis mereka kalikan dengan 12%. Jadi PPN-nya sudah terakumulasikan teman-teman. Sudah sampai sini. Ada yang ketinggalan nggak? Kalau sudah, kita simpan. Nah, di sini ada pilihan simpan draft sama upload faktur. Jadi, kalau upload faktur itu teman-teman, kalian nanti faktur ini akan langsung terkirimkan ke lawan transaksi. Jadi, untuk kayak mencegah kesalahan dan lain-lain, kita akan simpan draft dulu teman-teman. Baru nanti setelah terakumulasikan beberapa faktur, kita akan upload langsung bersama-sama. Kita simpan draft kayak biasa, tanda tanganan. Udah berhasil semua? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang bingung? Atau ada yang ketinggalan? Kalian bisa langsung open mic aja kalau ada yang ketinggalan atau aku terlalu cepat. Kalau udah, kita akan bikin lagi transaksi yang kedua. Kalau transaksi yang kedua, kode transaksinya apa teman-teman? Yang kedua, kodenya apa? Atau teman-teman yang kedua, kode transaksinya? 1, Kak. Begitu, soalnya ada PPNBM. Gimana? Antara 1 kalau enggak 4, Kak. Itu Kalau saat ini, ya kenapa? ada belum termasuk PPNBM. Oke, jadi ini masuknya kode 04 ya teman-teman. Tetap aja, kenapa kok gitu? Meskipun ada tulisan belum termasuk PPN dan PPNBM, bukan berarti dia juga masuk ke PPNBM teman-teman. Jadi keterangan di sini tuh kadang mengkecoh. Jadi kalian lebih teliti aja lihatnya kayak kalau bukan barang mewah, dia nggak akan termasuk PPNBM teman-teman. Kan ini laptop ya. Jadi ini kode transaksinya kode 04 DPP nilai lain. Kita pilih tanggalnya 19 April 2025. 19 April 2025. April tahun 2025. Untuk informasi pembelinya, ini siapa teman-teman? PT Asmira ya. PT Asmira, kita cek yang NPWP ID-nya. Kemudian langsung kita isi aja detail transaksi. Tipenya barang. Kita search dulu laptop. Karena nggak ada, kita langsung pilih ke kode barang. Untuk namanya laptop. Kodenya pakai unit. Maaf, izin Kak. Iya, kenapa?
Itu nama barangnya laptop doang kakak, bukan kayak laptop Alvera Book atau Kalau kan ini merek Alvera Book itu ini ya mereknya. Jadi kalau di sini kita spesifik aja nama barangnya aja. baik, terima kasih kak. Ya nanti di soal-soal selanjutnya ada yang lebih spesifik namanya. Tapi kalau kayak gini kita nggak apa-apa tulis aja laptop gitu. Untuk harga satuannya berarti dibagi 115 juta 750 dibagi dengan 40 unit. Berapa teman-teman? 115 juta 740 dibagi 40. 40 unit. Rp2 893 750. Udah semua. Terus di sini karena dia DPP nilai lain kita checklist, terus kita ubah. Jadi 106, 104, 167. Nah, ini tuh kalian ngalinya sama DPP lain dari nilai DPP ini ya teman-teman, bukan dari harga satuannya. Habis itu udah kena PPN-nya ini, langsung disimpan. Kita simpan draft. Udah berhasil. Kita juga langsung buat yang nomor 3 teman-teman. Kira-kira nomor 3 kode transaksinya berapa? Berapa teman-teman? 02 bukan kak? Iya benar 02. Karena ini ke bendaharawan ya teman-teman. Date-nya tanggal 26 April. Pajaknya April 2025. NPWP-nya bendaharawan pemerintah. Di kalian udah ada belum NPWP-nya bendaharawan? Sudah kak, benar dinas Oh iya, kalau kalian udah ada kalian langsung pencet aja karena di sini aku belum ada jadi aku akan input dulu di master akunnya. Bendaharawan pemerintah. Oke, kita isi detail transaksinya. Tipenya barang, proyektor. Karena ini ada, kita pencet yang ini teman-teman kodenya. Jadi kalau ada kita pilih yang mendekati, tapi kalau nggak ada kita langsung pilih barang. Proyektor. Satuannya unit. Harga satuannya berarti dari 101 juta 250 dibagi dengan 20 unit. Satuannya jadi 4 juta 460 8 11. Tasnya. Nah, ini kenapa kok jadi 91 juta, teman-teman? Kenapa nggak 101 juta 250? Karena di soal kalian perhatiin, ini dia termasuk PPN. Kalau sudah termasuk PPN, kita harus mengeluarkan PPN-nya dulu, teman-teman. Kita nggak bisa langsung input 101 juta ini, karena untuk input di faktur pajak ini, itu yang dipakai itu harga sebelum PPN. Jadi kita harus keluarin dulu PPN-nya. Kalian udah tahu rumusnya kan, teman-teman? Harga perolehan dikali 100 per 111, kalau mau keluarin. Jadi ini harga sebelum PPN-nya teman-teman. Ini yang didapat harga sebelum PPN-nya. Terus kita ubah DPP-nya. Jadi 83 juta 614. Udah semua teman-teman. Kita langsung simpan aja. Simpan draft. Kak, permisi. Iya. Untuk tadi DPP-nya jadi berapa ya kak? DPP-nya kalian harus keluarin dulu teman-teman. 101 juta 250 ini dikali dengan 100 per 111. Hasilnya tadi itu 91 juta
216. 216. Kak, permisi, tadi saya izin lihat lagi yang bagian Oh, ya bentar. 3 juta berapa, Kak? Ini ya. Jadi sebelum kalian nemuin harga satuannya, itu PPN-nya udah dikeluarin ya teman-teman. Kalian udah harus ngeluarin PPN-nya dari nilai tersebut. Baru tentuin harga satuan. Karena ini udah langsung terakumulasi hasilnya. Totalnya jadi udah nggak 101 lagi. Udah? Yang ini, Kak, yang habis DPP lain ini, hasilnya segini, Kak. Apa? Yang setelah... Oh, ini. Ya. Ini nggak berubah ya, bentar. Kalau ini tetap ini ya teman-teman, meskipun kebendaharaan pemerintah, kita tetap ngaliin sama DPP nilai lainnya, karena bukan barang mewah. Jadi hasilnya tadi 83, 614, 865. Dikali dengan, itu tadi ini DPP-nya dikali dengan 11/12. Udah? Udah, Kak, makasih. Oke. Kalau ada yang ketinggalan, bilang ya teman-teman. Nah ini, udah kita simpan drive. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, kode transaksinya apa teman-teman? Nomor 1 bukan, Kak? Benar. Kenapa kok nomor 1? Kenapa dia? Karena termasuk dalam PPNBM 15%. Iya benar. Tapi teman-teman sebenarnya ini disclaimer ya. Untuk tahun ini tuh mobil listrik sebenarnya udah nggak termasuk di udah nggak dikenain PPNBM teman-teman untuk mobil listrik. Cuma karena saat pembuatan soal ini itu mobil listrik masih dikenakan, jadi kita di sini masih kenakan dulu ya teman-teman untuk PPNBM mobil listrik. Cuma nanti kalau kalian praktikin kayak di asli di Cortex-nya itu mobil listrik udah nggak dikenain PPNBM teman-teman. Ini kode transaksinya benar 01. Tanggalnya tadi 28 April. Kita isi 28 April 2025. Pembelinya siapa? Sentra Elektro. NPWP. Data transaksi kita tambah. Tipenya barang. Ini juga barang karena nggak ada mobil listrik. Kita tulis mobil listrik. Satuannya unit. Untuk harga satuannya ini di 550 juta karena dia cuma 1 unit. 1 unit. Udah ini nggak ada potongan harga jadi langsung aja. Nah ini yang aku bilang kalau kita input PPNBM kita nggak perlu ubah DPP nilai lain teman-teman. Ini nggak perlu di checklist dan ini nggak perlu diubah. Jadi nilainya tetap segini. Baru kita akan tambahin berapa tarif PPNBM-nya. Di sini kan 15%-nya. Jadi kita tambahin 15. Nah gini teman-teman. Jadi yang diisi itu bukan DPP nilai lain, tapi tarif PPNBM-nya. Kalau PPNBM nggak usah diubah, DPP nilai lainnya. Oke, udah semua. Kita simpan ya, teman. Kita simpan draft. Kalau ada yang ketinggalan, bisa on mic langsung ya, teman-teman. Nah, udah sampai sini semua? Atau ada yang ketinggalan? Kak, izin bertanya. Ya. Tadi yang barusan PT Sentra Elektro itu kode PPN-nya 01 atau 02, Kak? 01, karena dia PPNBM. Kalau 02 kan dia bendaharawan. 02 di nomor 3. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Ya. Aku ngejelasinnya kecepatan atau enggak, teman-teman? Bisa ini aja, bisa on mic aja kalau aku dirasa terlalu cepat ya, teman-teman. Kak, mau nanya? Ya? Itu sebelumnya kan ada DPP nilai lain ya? Itu gimana cara ngitungnya ya? Saya belum paham. Oh, ya oke. Tadi aku coba ulang di sini ya. Yang mana sebentar. Yang di sini ada DPP nilai lain. Nah, ini. Mana sih? Ini tadi aku ulangin dulu ya, teman-teman. Barang, ini masuknya tadi ke... Jadi, kalau DPP nilai lain itu, ini kan ya di sini. Kalian kalau kode transaksinya, pokoknya nggak PPNBM, itu DPP nilai lain akan selalu dicentang, akan selalu di checklist. Dan kalian ubah nilainya ini. Nah, gimana cara dapat nilai DPP nilai lain? Itu dari nilai DPP keseluruhan DPP-nya ini, nilai perolehan dari harga satuan yang udah kalian kalikan dengan berapa kuantitasnya. Jadi hitungannya harga perolehan keseluruhan ya teman-teman. Itu dikali dengan 11/12. Udah, jadi 11/12 itu emang hitungannya DPP nilai lain teman-teman. Jadi kalau ini nilainya 91 juta, 216, 220, itu dikaliin sama 11/12. Hasilnya 83.614.868. Itu kalau kalian udah kaliin dengan 11/12. Nah, kenapa nggak dikaliin sama tarifnya langsung 12%? Karena kalau dikalikan langsung dengan 12%, itu hasilnya akan semakin besar, teman-teman. Hasilnya akan, pajak yang akan kalian bayarkan akan semakin mahal kalau langsung dikalikan dengan 12%. Makanya kenapa kalau yang PPNBM, itu nggak pakai DPP nilai lain. Karena dia barang mewah. Tapi kalau barang biasa, kalian harus kaliin dengan DPP nilai lain agar nilainya nggak semakin besar. Udah paham? Ya, paham, Kak. Ya, udah tahu kan ya cara ngitungnya?
Pokoknya kalau DPP nilai lain, dikaliin 11/12. Kalau ngeluarin PPN, itu dikaliin dengan 100/111. Kalau kalian masih kurang paham sama penjelasan aku, kalian bisa lihat di modulnya, itu juga udah tertera gimana cara ngitungnya, berapa tarif-tarifnya. Oke? Ada yang masih ingin bertanya? Kalau udah semuanya, kita akan upload faktur. Jadi di checklist ini sama aja sih teman-teman, kayak kita upload Bupot. Upload faktur, kita isi tanda tangannya, konfirmasi, dan upload. Faktur kalian udah sejumlah 4 semuanya? Udah lengkap semua? Sudah kok? Oke. Bisa, Ya. bisa bisa minta tolong digeser ke bagian DPP nilai lain yang di bagian kanan itu, Pak. Gimana yang DPP nilai lainnya? Soalnya di saya kan ada yang di bagian DPP nilai lain itu ada yang cuma 342 saja, padahal sudah diedit. Oh, di sininya? Iya, Itu udah pastiin bukan di kolom harga jual? sebentar saya cek, Pak. Soalnya emang kalau harga jual tetap di harga awalnya, belum dikain sama DPP nilai lain. Oke, Pak. Kalian kalau mau cross check juga bisa digeser dulu, terus di kolom DPP nilai lainnya udah keubah apa belum. Kalau di sini di nomor 4 ini emang kosong karena tadi kan PPNBM ya, dia nggak pakai DPP nilai lain. Udah bisa yang tadi keubah apa nggak? Udah, Pak. Keubah, udah DPP nilai lain. Gimana? Sudah ubah, Pak. Iya, oke. Bentar. Nah, jadi ini udah terbit ya teman-teman fakturnya. Kalian kalau mau edit atau mau lihat PDF-nya bisa langsung dipencet aja, jadi hasilnya kayak gini. Bentar. Nah, ini udah terbit ya teman-teman fakturnya. Ini udah langsung kekirim ke lawan transaksinya. Jadi di mereka itu masuknya faktur pajak masukan, karena kita yang buat faktur pajak keluaran, karena kita posisinya yang menjual. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita akan lanjutin untuk ini teman-teman. Jadi PT Alvera ini juga ada pajak masukannya kan teman-teman. Nah, untuk bikin pajak masukan di PT Alvera ini, kita harus jadi lawan transaksi. Di mana lawan transaksi PT Alvera ini, itu yang nantinya akan keluarin pajak keluaran, yang masuknya di PT Alvera itu pajak masukan. Jadi untuk bikin pajak masukan di PT Alvera, kita akan jadi lawan transaksinya. Nah, kalian bisa lihat di halaman 41, ini untuk pajak masukan dari PT Alvera. Jadi di sini kita akan pindah perusahaan teman-teman. Kita pura-pura jadi lawan transaksi buat bikinin PT Alvera ini pajak masukan. Di sini di nomor 1 diterima faktur pajak dari PT Sentra Elektro senilai 156 juta atas pembelian 100 unit mobil layar LED. Telah dilakukan uang muka pesanan sebesar 75 juta. Sisa pembayaran senilai 81 juta dibayar saat penyerahan barang. Faktur hanya dibuat 1 kali saat penyerahan DP faktur pajak dibuat senilai pembelian barang. Nah, di sini yang pertama, ini dari nomor 1 sampai 1, 2, 4, dan 5, itu transaksinya dilakukan oleh PT Sentra Elektro. Jadi, di sini kita akan pura-pura dulu jadi PT Sentra Elektro, teman-teman. Kita akan pindah perusahaan. Kalian pencet yang akun sebelah kanan itu di atas, pindah ke Sentra Elektro. Udah pindah semuanya? Kalau sudah pindah ke PT Sentra Elektro, karena kalau kita mau bikin faktur kita harus punya PIC, jadi kita akan pilih dulu teman-teman PIC-nya. Kita pilih ke informasi umum, pilih edit, untuk pilih PIC-nya di pihak terkait. Kita tambah related person, kita pilih PIC, kita asumsikan dia sebagai direktur. PT Sentra Elektro, untuk direkturnya siapa teman-teman? Bisa dilihat di modul, itu ada. PIC-nya PT Sentra Elektro. Liora ya teman-teman untuk Sentra Elektro ini. Udah, kita nggak perlu isi lain-lain, kita langsung simpan aja. Kemudian setelah kita pilih PIC-nya, kita ubah dulu teman-teman akunnya. Jadi ke Liora Setiabudi. Karena tadi dia PIC-nya yang kita pilih dari PT Sentra Elektro. Kemudian kita ganti Liora Setiabudi sebagai perwakilan dari PT Sentra Elektro. Jadi ini kayak Hendra teman-teman yang mewakili PT Alvera. Kemudian setelah kita sudah pindah akun nih di akunnya perusahaan PT Sentra Elektro, kita langsung bikin aja e-fakturnya. Karena di sini masuknya tuh PT Sentra Elektro sebagai pembuat pajak keluarannya, pembuat faktur pajak keluaran, karena dia yang menjual barang ke PT Alvera, teman-teman. Kalau sampai sini, kalian ada yang bingung nggak dari penjelasan aku? Paham nggak? Iya, kenapa? Nyari data PIC setiap PT itu ada di halaman berapa ya, Kak? Oh, ya oke. Itu ada di halaman awal, teman-teman. Bentar, aku cari dulu. Ada di halaman... Ini, dari halaman 8 sampai halaman 10, itu ada semua PIC di setiap PT. Jadi kalau kalian mau nerbitin kayak ini ya, kan PT Alvera tuh butuh pajak masukan, butuh apa sih input pajak masukannya. Itu kalian harus pindah PT terlebih dahulu, teman-teman. Jadi kan karena ini case-nya kita pegang
kayak intinya kita pegang yang menjalankan semua perusahaan ya teman-teman. Jadi untuk pajak keluaran kita perlu alih fungsi ke PT yang ngeluarin pajak keluarannya. Jadi tapi kalau kalian di realitasnya kalian nggak perlu kayak gini teman-teman. Jadi kayak ya udah kita nunggu aja pajak masukannya dikirim dari lawan transaksi. Karena ini kita case-nya masih pelatihan, jadi kita pura-pura dulu jadi pihak yang mengirim pajak masukannya. Kalian paham sama yang aku jelasin, yang alih fungsi perusahaan ini? Apa ada yang masih bingung? Paham? Ini Kak, Ya. dari jalan yang mulai dari informasi umum terus kemana Kak? Oh, bikin PIC ya? Ya. Oke, bentar. Aku ulangin ya. Tadi kita pencet dulu PT Sentra Elektro. Kemudian ke informasi umum. Editnya itu yang di sebelah kanan atas. Ini, yang kuning ini. Kita pencet. Udah sampai sini. Sudah Kak. Lalu kita scroll ke bawah sampai nemu pihak terkait. Nah, di sini. Klik tambah ini. Baru kalian tambah itu PIC-nya siapa namanya, NPWP-nya. Nah, udah sampai sini, udah diisi. Ini mencari tadi related person atau taxpayer Kak? Related person, karena dia PIC. Kalau PIC semuanya pakai related person ya. Udah? Dari subjenis itunya apa Kak? Bentar, aku liatin. Subjenis apanya? Ini ada jenis orang terkait sama subjenis orang terkait. Itu pilih yang direktur. Semuanya pakai yang direktur. Oke, sudah Kak, terima kasih. Ya, oke, udah langsung simpan aja. Baru langsung pindah ke orang pribadi Liora, karena dia PIC-nya. Terus baru kita pindahin juga pribadi ke PT Sentra Elektro, karena dia mewakili. Setelah itu kita pindah ke e-faktur. Kita klik di pajak keluaran, karena dia akan menerbitkan pajak keluaran. Kalau udah, kita langsung tambah. Kita input faktur pajaknya. Di nomor 1 itu kodenya berapa, teman-teman? Yang di halaman 41 untuk rincian pembeliannya. 04 bukan Kak? Iya, benar. Dia DPP nilai lain. Tanggalnya di tanggal 1 April. 1 April. April 2025. NPWP-nya, kalau kita sebagai PT Sentra Elektro sekarang, ini yang beli barang kita siapa, teman-teman? Siapa, teman-teman, yang beli? Alvera nggak sih? Iya, bener banget. Karena tadi kan aku bilang ini pajak masukannya, pajak keluarannya dikirimkan ke PT Alvera. Dan di PT Alvera nanti masuknya jadi pajak masukan. ID-nya kita pencet NPWP, untuk detail transaksi kita tambah. Ini masuknya ke barang. Ini kita pencet barang aja. Kita barangnya modul layar LED. Satuannya unit. Harganya 156 juta. Berarti dibagi dengan berapa unit nih? 100 unit berarti 1 juta 560. 100 benar. Untuk DPP nilai lain jangan lupa diubah. Dikalikan dengan 11/12. Hasilnya 143 juta. Udah sampai sini semua? Kalau udah langsung aja kita simpan. Oh iya teman-teman, aku jelasin lagi yang tadi aku bilang uang muka dan pelunasan. Kan di sini dia juga tertera ya teman-teman. Dia bayarnya uang muka dulu dan pelunasannya nanti kemudian. Jadi nggak dia bayar langsung. Tapi kenapa di sini nggak aku isi? Tadi seperti aku bilang sebenarnya tombol ini tuh kita nggak perlu checklist karena sebenarnya nggak ngaruh teman-teman. Karena ini masuknya tetap aja dia cuma buat satu faktur pajak. Jadi nggak terpisah faktur pajaknya. Jadi tetap aja dia dibuat saat uang muka itu dibayarkan. Jadi cuma satu kali meskipun ada pelunasan, tidak akan dibuat lagi faktur pajaknya. Karena dia keterangannya cuma buat satu faktur pajak. Kita langsung simpan draft. Konfirmasi, simpan. Udah berhasil semua? Kalau udah, kita juga lanjutkan langsung ke nomor 2. Kode transaksinya berapa? Berapa teman-teman? Uang muka pembelian bahan baku 400 unit komponen prosesor. Masuknya apa? 04 lagi mungkin Kak? Iya benar. Pokoknya kalau rata-rata emang 4 sih teman-teman kode transaksinya. Karena kalau PPN biasa nggak ada spesifikasi lain, langsung aja ke kode transaksi 4. 5 April. 25 April. Tahunnya 2025. Pembelinya siapa? Alvera Kak. Benar. Karena ini semua soalnya emang untuk PT Alvera ya teman-teman. Tipenya barang, kita cek dulu ini komponen prosesor. Ya, jadi kita langsung simpulkan barang. Di sini dispesifikin bahan baku, komponen, satuannya unit. Harga satuannya berarti 250 juta, unitnya dia 400. 405 juta dibagi dengan 400. 512. Yang 400
Benar, karena DPP nilai lain kita ubah dulu. Berapa teman-teman? Kira-kira DPP nilai lainnya? Berapa DPP nilai lainnya? Ada yang mau hitung? Satu 916 667 Kak. Benar. Bentar. 187 19. Jadi kalau di PPN ini emang kalian akan selalu berhadapan sama koma-koma yang banyak ya teman-teman. Dan kalau kayak gini case-nya komanya tuh dibulatkan aja ya teman-teman. Jadi 667. Udah semua kita simpan. Simpan draft. Udah. Lalu kita lanjut bikin ke nomor 4. Kenapa aku langsung nomor 4? Karena di nomor 3 itu lawan transaksinya bukan PT Sentra Elektro teman-teman. Karena kita sekarang case-nya kita masih di PT Sentra Elektro, jadi PIC-nya PT Sentra Elektro. Jadi nomor 3 kita skip dulu biar sekalian. Jadi transaksi nomor 1, 2, 4, dan 5 kita kerjain dulu dari PT Sentra Elektro. Jadi kita tambah. Nomor 4 apa kode transaksinya? Apa teman-teman? 04 kan? Iya benar 04. Kita pilih tanggal 18. Oh iya 18 April 2025. Membelinya sama PT Alvera. NPWP yang di checklist, detail transaksi, masuknya ke barang. Ini juga nggak ada ke barang. Bahan laptop. Satuannya unit. Karena dia nggak ada tulisan berapa per unitnya, kita asumsikan 1 ya teman-teman. Bukan, harga satuannya berarti 145 juta. Kuantitasnya 1. Benar, kita ubah DPP nilainya. Berapa teman-teman DPP nilai lainnya? 132 916 667. Benar. Sorry. 132 Gini ya. Udah semuanya kita langsung simpan. Simpan draft. Print. Satu 518. Benar. Kita langsung aja bikin yang nomor 5 teman-teman. Berapa kode transaksinya? Berapa teman-teman? 4. Benar. Date-nya 25 April. Alvera, NPWP, data transaksi, barang, chipset. Karena ada kita langsung tulis barang. Satuannya unit. Harga satuannya 320 juta. Nah, karena nggak ada berapa satuannya, kita asumsikan 1. Untuk DPP nilai lainnya. Maaf Kak. Iya? Itu itu potongan 5%-nya nggak dihitung Kak? Sorry banget. Karena ada potongannya 5%, jadi kita hitung dulu 320 juta dikali 5%, baru nanti nominal diskonnya yang dimasukin ke sini. Jadi bukan diskonnya ya. Jadi nominal diskonnya setelah kalian hitung dari 320 juta dikali 5%. Jadi di sini DPP-nya jadi 304. Kita hitung DPP nilai lainnya. Dikali 11 per 12. Jadi 278 7. Oke. Udah semua, kita simpan. Simpan draft. Kalian udah nyampe 4 semua? Kalau udah sampai 4 semua, kita langsung aja terbitin. Kita upload fakturnya. Kalau ada yang ketinggalan, langsung open mic aja ya teman-teman. Aku mau tanya dong Kak. Iya, kenapa? Boleh lihat DPP nilai lain yang keempat ya Kak? Yang terakhir tadi. Ya, bentar. DPP nilai lain. Ini, kelihatan nggak? Ya. Kelihatan nggak? Oke, makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Atau ada yang ketinggalan? Sebelum kita pindah ke PT selanjutnya. Kak, izin. Iya. Boleh nggak Kak tadi lihat detail transaksi buat yang terakhir? Detail transaksinya? Iya. Bentar. Yang di dalamnya. Yang nomor 4? Iya. Bentar, ini tuh nggak bisa diginiin, bentar. Untuk nama-nama transaksinya apa jumlahnya?
Nama sama jumlahnya, Kak. Tadi soalnya belum ketinggalan. Ini ya. Oh ya, oke, makasih, Kak. Sebentar. Oke, jangan lupa diisi diskonnya, potongan harganya. Oh ya. Untuk nama barang. Nama barangnya bentar. Kalau ketinggalan bilang ya teman-teman. Ini nanti di-record kok. Jadi kalau kalian masih ngerasa kayak aku terlalu cepat, kalian bisa tonton ulang lagi nanti. Makasih, Kak. Oke. Oke, jadi karena kita udah semua, kita upload fakturnya. Upload faktur. Nah, udah berhasil. Setelah udah berhasil kita upload faktur pajak keluaran dari PT Sentral Elektro, kita akan pindah perusahaan, teman-teman. Pindah lagi karena kita belum ngerjain soal nomor 3 tadi. Jadi ini kita pindah kemana nomor 3? Mitra Kencana bukan, Kak? Benar, kita pindah ke Mitra Kencana. Seperti tadi, kita pilih dulu PIC-nya. Edit. Pihak terkait, kita tambah PIC. Related person, PIC, direktur. Siapa teman-teman PIC-nya PT Mitra Kencana? Adrian Kusnandar, Kak. Benar, dan Kusnandar. Langsung kita simpan aja. Udah berhasil. Kita pindahin akunnya ke akunnya Adrian Kusnandar sebagai PIC-nya PT Mitra Kencana. Terus yang di pribadi ini kita juga jangan lupa diubah jadi PT Mitra Kencana. Jadi perusahaan terwakili. Udah semua? Udah pindah ke PT Mitra Kencana semua? Kak, ada kesulitan dari gimana sih, Kak? Yang ini, PIC, dari pindah PIC? Iya. Oke. Jadi setelah dari Sentra Elektro, kita ke PT Mitra Kencana, teman-teman. Ganti dulu ke PT Mitra Kencana. Baru langsung ke informasi umum. Informasi umum, ada tanda edit di kanan atas. Kita pencet itu. Kemudian, scroll ke bawah, terus pencet yang pihak terkait. Nah, ini, kita tambah di sini. Untuk PIC-nya Mitra Kencana tadi, Adrian Kusnandar. Untuk jabatannya, kalian isi direktur aja semuanya. Related person dan direktur, terus disimpan. Udah semua? Yang berkendala sudah? Sudah, Kak? Sudah, oke. Setelah itu dipindah dulu ke akunnya Adrian karena dia PIC-nya. Kita nggak bisa bikin faktur kalau nggak ada PIC. Kita pindah ke perusahaan terwakili. Adrian sebagai yang mewakili PT Mitra Kencana. Kemudian kita langsung aja ke e-faktur. Kita buat pajak keluarannya. Kita tambah, berarti ini untuk yang soal nomor 3 ya teman-teman. Itu kira-kira kode transaksinya apa? 08 bukan, Kak? Benar, kenapa 08? Karena itu beras yang dibebaskan dari PPN karena termasuk sembako. Benar banget. Iya benar. Karena dia beras, sembako, dia dibebaskan dari PPN teman-teman. Tapi kita tetap harus buat fakturnya untuk sebagai bukti. Tanggal 16 April 2025. Kalian jangan lupa isi informasi tambahannya. Untuk yang ini perlu diisi ya teman-teman. Untuk BKP dan JKP tertentu. Karena dia masuk sembako itu masuknya BKP dan JKP tertentu yang dibebaskan PPN. Oh iya, aku jelasin juga. Untuk kolom referensi ini teman-teman, kita sebenarnya kita nggak perlu isi. Tapi di realitasnya kalau kita masuk ke Cortex aslinya, untuk untuk referensi ini biasanya diisi sama nomor invoice atau nomor bukti transaksi. Jadi kan setiap ada transaksi itu pasti biasanya ada invoice ya teman-teman. Jadi itu kita bisa isi nomor invoice-nya sebagai referensi dari faktur ini. Tapi karena di sini kita cuma latihan sekali lagi, jadi kita nggak perlu isi. Pembelinya tetap ya PT Alvera, PWP, detail transaksi kita tambah. Tipenya barang kita cari dulu ada nggak beras. Beras ada, kita pilih beras. Satuannya kita pilih ton ya teman-teman karena 2 ton. Ini yang wet ton. Di bawahnya unit kita pilih yang wet ton. Untuk harga satuannya karena di sini dia 2 ton seharga 100 juta, berarti satuannya itu 50 ya teman-teman karena dia 2. 50 juta. Kuantitasnya 2, jadi 100 juta. Oke, udah semua teman-teman, ada yang ketinggalan? Udah semua? Kalau udah, kita DPP-nya diganti dulu. 100 juta kali 11 per 12. 9. Bentar. Tanggal 8, 16. 9, 1 juta. 6, 7. Oke, udah semua, kita simpan. Simpan draft. Oke. Sampai sini, kalian udah semua? Apa ada yang ketinggalan? Ya. DPP nilai lain berapa ya, Kak, tadi? Dikaliin aja 100 juta, dikali 11, 12. Ini hasilnya. Udah sampai sini semua? Kalau udah semua, karena dia di PT Mitra Kencana cuma 1 transaksi aja, kita langsung upload fakturnya teman-teman. Kita upload. Nah, udah berhasil. Sudah ke-upload semua fakturnya? Karena setelah ini kita akan kembali ke PT Alvera, teman-teman. Udah clear ya semuanya? Kita langsung aja pindah ke PT Alvera, Hendra. Sebagai perwakilan PT Alvera. Jangan lupa diubah pribadinya. Sudah pindah semua?
Kalau yang ada yang ketinggalan bisa open mic langsung ya teman-teman. Atau ada yang bingung bisa ditanyakan sebelum kita pindah dan masuk ke SPT. Silakan ya. Iya, kenapa? Untuk ngelihat bukti e-faktur yang sudah diupload itu bagaimana ya, Kak? Buat ini ngelihat fakturnya. Iya. Jadi kita masuk ke faktur. Tadi sebenarnya setelah kalian upload faktur, itu kan ini kan udah tertera. Kayak gini, nih. Ada kan di kalian? Ada edit, lihat PDF dan batalkan. Nah, setelah upload faktur, intinya jadi kayak gini kan teman-teman. Kita bisa lihat di PDF-nya. Ini untuk faktur pajak. Ini udah terkirim teman-teman ke laman transaksi kalian. Seperti tadi kita coba buka deh yang tadi kita bikin. Pajak masukannya PT Alvera. Nah, ini. Ini berarti semuanya udah terkirim teman-teman. Tadi kan kita jadi PT Sentra Elektro sebagai penjual. Nah, buktinya karena PT Alvera yang membeli, PT Alvera dapat pajak masukan teman-teman. Nah, ini udah terkirim semuanya karena kita sudah upload faktur dari PT Sentra Elektro dan PT Mitra Kencana. Bisa dilihat. Nah, kayak gini. Udah paham? Untuk pajak masukannya itu memang 4 aja ya, Kak. Di saya ada 7. Kenapa? Untuk pajak masukan PT Alvera, kok di saya ada 7 ya, Kak? Kok bisa? Kenapa 7? Apa tadi ada yang ini? Dibatalin apa gimana? Enggak sih, Kak. Tapi di sini nama penjualnya yang 2 sisanya itu PT Alvera. Maksudnya berarti pajak masukannya PT Alvera ada yang dari PT Alvera gitu? Iya, tiba-tiba udah ada. Bisa share screen nggak? Aku mau lihat. Bentar. Sebenarnya enggak bisa, Kak. Saya pakai handphone soalnya. Oh, bentar. Coba ini dibatalin. Bentar. Gimana ya? Tapi itu udah masuk, udah ke upload apa gimana tadi? Tadi kan kalau jadi PT Sentra Elektro, itu dia masuknya ke situ apa di pas ke PT Mitra Kencana? Ini di pajak masukannya PT Alvera sih, Kak. Saya pas buka pajak masukannya PT Alvera kan di kakak ada 4. Oh iya. Oh, 5. Ada 5. Di saya ada 7, jadi langsung duanya ini langsung ada paling dari nama penjualnya PT Alvera. Gitu. Tapi tadi nggak salah masukin kan pas kita masukin pajak keluarannya? Harusnya enggak sih, Kak. Soalnya saya ngikutin Kakak. Oh. Nanti mungkin dihapus aja kali ya, Kak. Ya, coba dihapus dulu. Yang 2 itu, yang dari PT Alvera. Karena harusnya sama ya teman-teman kalau kalian ngikutin dari awal, kecuali emang ada error dari websitenya. Kalau ya faktur ya, Kak? Iya, yang 2. Oke, Kak, makasih. Iya. Oke, jadi udah sampai sini semua ya teman-teman. Jumlahnya itu ada 5. 4 dari PT Sentra Elektro dan satunya dari PT Mitra Kencana. Nah, di sini ada 2 skema, dikreditkan dan tidak dikreditkan. Nah, jika dikreditkan, ini artinya PT Alvera itu mengakui adanya transaksi tersebut, sehingga nantinya itu jumlahnya itu bisa dibuat pengurang atas pajak keluarannya, teman-teman. Tapi kalau dia tidak dikreditkan, berarti ya stuck di sini, kita sampai sini, teman-teman. Kita nggak bisa mengakui itu sebagai pengurang pajak keluaran kita nanti. Nah, biasanya kalau yang dikreditkan itu untuk kebutuhan operasional perusahaan, jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, karena di sini semuanya ini untuk operasional perusahaan, jadi semuanya kita checklist. Kita kreditkan semuanya, teman-teman. Nah, udah sampai sini semua, udah berhasil semua kreditkannya. Kalau ada yang ketinggalan bisa bilang dulu ya teman-teman, atau kayak ada kendala kayak tadi, itu langsung open mic aja. Iya. Tadi kan saya yang error itu kan ya, yang apa namanya DPP nilai lain-lainnya itu kan. Iya. Nah, kan kalau diedit kan otomatis dia ke-upload lagi kan itunya. Nah, iya. di saya di bagian pajak keluaran itu jadi ada 7. Nah, yang salah-salah tadi mau saya hapus kok nggak bisa, Kak? Bisa dibatalkan kalau ini, benar. Oh, berarti dibatalkan aja ya, tapi kalau dihapus emang nggak bisa ya, Kak? Iya, udah nggak bisa. Dia tetap aja ke input. Oke, Kak, kasih. Iya, oke. Ini kita di pajak masukan dulu ya teman-teman. Kalau sampai sini kalian udah semua, nah di sini tuh ada kan tanda panah. Ini buat apa sih fungsinya? Jadi tanda panah ini kalian bisa isi kalau kalian mau retur barangnya. Jadi kalau seumpama kayak kalian beli 100 unit laptop gitu. Nah 50-nya ini ada cacat dari pabriknya atau dari saat pengantaran dan lain-lain. Kalian bisa ajuin retur teman-teman. Kalau emang ada bukti dan kayak kalian harus isi, isinya di sini. Nah, isinya di sini. Ini ada kode barangnya, nama barang yang mau diretur, jumlah yang diretur dari kuantitas aslinya itu berapa kayak gitu-gitu. Nah, kalian bisa isi teman-teman di sini. Oke, karena kita nggak ada yang mau diretur, kita kembali aja langsung ke sini. Udah semuanya? Sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang terkendala tadi? Kalau udah ya teman-teman, aku asumsikan udah, kita langsung aja, kita mau ke SPT, kita pencet SPT. Setelah itu kayak biasa teman-teman, kita bikin konsep, pilih yang PPN, karena kita ngerjain PPN, bukan PPH. Bulannya tadi April 2025. Lanjut. SPT-nya normal buat konsep. Ini kayak kalian bikin SPT kayak biasa. Nah, di sini kayak biasa kita edit, kita cross check. Posting dulu SPT-nya. Udah semuanya sampai sini atau ada yang ketinggalan? Kalau ketinggalan bilang ya, teman-teman. Kalau udah, kita cross check satu-satu. Kita pencet yang ini, A1 dulu. Kenapa nggak ada? Karena di sini kalau A1 itu untuk kalau kita beli dari ekspor. Karena tadi kita nggak ada beli dari ekspor dan nggak ada BKP tidak berwujud dan lain-lain, itu di sini pasti kosong. Kemudian yang kedua, A2, itu untuk penjualan dari dalam negeri, teman-teman. Nah, ini tadi kan pajak keluaran kita yang beli semua kan itu kan dari dalam negeri semua ya, teman-teman. Nggak ada yang dari luar negeri. Jadi di sini ada datanya. Ini pajak keluarannya tadi, teman-teman. Kemudian B1 ini untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor.
Berarti transaksinya dari luar negeri. Seperti yang kita tahu tadi itu nggak ada ya teman-teman transaksi kita beli dari luar negeri pajak masukannya. Yang B2 ini, nah ini pajak masukan yang tadi dari PT Sentral Elektro udah masuk semua di sini karena PT Sentral Elektro kan dalam negeri ya teman-teman. Jadi sudah ke input semua. Kemudian kita lanjut ke B3. Nah, ini kenapa di sini beda? Bukan karena beda perusahaan ya teman-teman, tapi karena di sini itu untuk pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan dan atau mendapat fasilitas. Karena di sini kan tadi di kode transaksinya sudah dibilang kalau karena dia sembako, dia mendapat fasilitas pembebasan PPN. Jadi masuknya beda teman-teman. Kemudian kita lanjut ke yang C. Ini untuk kalau kita bayar PPNBM ke orang lain. Nah, tadi kan ada ya PPNBM, tapi kalau yang tadi itu case-nya orang lain yang bayar PPNBM ke kita karena kita yang mengeluarkan pajak keluarannya, karena kita yang menjual. Oke, kalau udah, kita kembali ke induk. Kita cek satu-satu dari penyerahan barang jasanya. Nah, ini udah terakumulasikan ya teman-teman. Ini udah terakumulasikan sesuai dengan kode transaksi masing-masing. Nah, karena dari itu kenapa kok kode transaksi ini penting dan kalian harus tepat kodenya, karena di akhir ini hasilnya tuh akan terakumulasikan sesuai dengan kode transaksi kalian. Nah, kayak gini. Nah, ini transaksi nomor 2 ini khusus untuk kode transaksi 4 dan 5. Nah, ini udah tertotal teman-teman untuk kode transaksi 4 dan 5-nya. Kayak gitu. Nah, ini untuk kode transaksi 01 tadi, PPNBM. Kemudian yang ini tadi kita juga ada kode transaksi 02 ya teman-teman. Oke. Kita cek perolehan barang dan jasa. Udah oke semua. 2 dan 3. Ini teman-teman, ini udah terakumulasi. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri. Gimana sih cara bacanya 1A2, 1A3? Itu dari gini teman-teman. Ini ya, dari tadi yang satu ini penyerahan. Ini bacanya 1A2, 1A3 kayak gini teman-teman. Untuk bacanya. Nah, ini hasil. Sama. Iya, Sama, apa aku mau tanya? Itu tadi yang di penyerahan barang dan jasa, itu yang di kolom PPNBM-nya itu, aku 82.500-nya nggak ada, Kak. Itu berarti kelewat atau? Mana ya tadi? Ini ya? Bukan yang di atasnya lagi. Ini, oh. Nah, iya. Yang ini ya? Iya. Tadi emang nggak ke-input PPNBM-nya? Tadi udah sih, Kak. Sudah di cross check tadi bener emang 82 ini. Iya. Soalnya harusnya kalau kamu sudah input dan udah diterbitin pasti akan masuk. Tadi sebelum upload faktur udah di cross check nggak ininya apa jumlahnya itu? Iya udah. Biasa itu udah 82. Iya udah sama. Udah masukin PPNBM. Iya. Coba di ini dulu aja di refresh dulu. Kamu logout terus login lagi, baru daftar bikin konsep lagi, bikin konsep SPT lagi. Oke. Kalau kayak kamu masih ada kendalanya nanti hubungin aku aja biar bisa langsung aku benerin. Maksudnya aku tuntun. Oke. Makasih, Kak. Ya. Oke. Kayak gitu ya teman-teman, kalau kalian ada yang berkendala kayak gitu yang tiba-tiba datanya hilang atau gimana, kalian bisa chat di grup PJ, bisa minta tolong PJ-nya untuk nyampein kendalanya ke grup PJ nanti. Kalau nggak gitu, kalian bisa PJ-nya suruh ngechat ininya, aspaknya masing-masing. Tapi kalau mau langsung chat aku juga bisa. Aku mau tanya. Iya, kenapa? Itu tadi yang di bagian 1 penyerahan barang dan jasa, itu kan aku udah masukin semua kan. Iya. Nah, tapi kok di bagian akumulasi jumlahnya itu nggak keluar angkanya. Tapi yang di bagian 2, terus habis itu 4 sama 6 udah ada, cuman pas di bagian akumulasi kok nggak keluar ya, Kak? Terus jadi 0 semua ke bawahnya. Di sininya nggak keluar. Sebentar. Enggak, maksudnya yang tadi di 1 penyerahan barang dan jasa. Ini yang ini. Ya. Yang di bagian bawahnya nih, di jumlah itu tuh jumlah Ini, 1A, jumlah penyerahan. Iya, dari jumlah 1A ke 1A2, Oh iya. Itu nggak keluar. sampai ke bawah itu nggak ada. 0. Tapi atasnya itu udah ada, Kak. Udah ada semua. Udah ada yang di sebelumnya, yang ke atasnya itu udah ada. Tapi pas Ya. di jumlah ini tuh 0, Kak. Kenapa? Kayaknya kalau harusnya sih keluar ya, karena kalau kamu di atas ini sudah keluar semua. Berarti kalau gitu kayaknya dari webnya yang error. Mungkin nanti bisa ngasih password sama usernya ke Asprak ya biar dicek. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ini ditinggalin dulu aja. Kamu nanti bisa lihat rekordannya. Nanti biar dibenerin dulu dari mana kesalahannya. Soalnya kalau gitu harusnya kalau ininya sudah keluar, berarti kamu udah nyelesain, udah upload semua faktur dan SPT harusnya sudah benar. Cuma mungkin dari webnya yang error karena kita pakai webnya kan barengan ya teman-teman. Secara barengan jadi mungkin ada error-errornya. Soalnya ke bawahnya itu hilang gitu. Tapi yang Ya, atas. nanti bisa minta tolong kakak Aspraknya aja ya. Oke. Berarti aku ke PJ kelasnya aja ya, Kak? Iya benar. Oke. Makasih, Kak. Ya sama-sama. Udah sampai sini semua ya teman-teman. Di perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Nah di sini ini untuk PPN kurang bayarnya ya teman-teman. Sejumlah ini 116.359.870. Segini semua apa ada yang beda? Ada yang beda nggak? Atau segini semua? Kalau udah sama semua kayak gini, menurut kalian dari jumlah pajak keluaran dan pajak masukan yang diperoleh Alvera ini, dia masuknya kurang apa lebih bayar teman-teman? Masuknya kurang apa lebih bayar PPN-nya? Gimana teman-teman? Lebih apa kurang? Kurang bayar, Kak. Benar banget. Kenapa kok kurang bayar?
Karena PK lebih besar daripada PM, Pak. Iya benar, karena di sini pajak keluaran yang diterima, yang dikeluarkan itu lebih besar dari yang seharusnya ada pajak masukannya, teman-teman. Kan rumusnya pajak keluaran dikurangi pajak masukannya. Jadi kalau pajak keluarannya lebih besar artinya kurang bayar. Tapi kalau pajak masukannya lebih besar artinya dia lebih bayar. Oke, jadi di sini dia kurang bayar sejumlah ini 27.259.870. Ini selisihnya ya teman-teman. Udah sampai sini semua. Kita cross check lagi. Nah ini karena nggak ada PPN KMS pasti 0. Nah ini nggak ada. Benar ya teman-teman. Ini untuk PPN BM yang tadi benar 82.500. Kemudian nggak ada ya teman-teman. Tadi kita yang memungut PPN BM-nya, bukan yang dipungut. Udah, kita langsung aja ke pernyataan ini. Kita checklist. Untuk tanda tangannya ditandatangani oleh kuasa ya teman, kuasa wajib pajak, karena bukan langsung PKP-nya. Ini karena yang mewakilkan PIC-nya Hendra. Udah semua, ini nggak usah diisi teman-teman. Kalau sudah, kita bayar dan lapor. Kita pindah deposit. Kalau kalian masih ada deposit, bisa langsung aja ke deposit. Kalau depositnya habis, bisa dari kode billing. Kalau nggak ada depositnya, bisa kode billing. Sudah semua, udah berhasil semua buat SPT-nya. Kalau ada yang masih terkendala, nanti bisa chat PJ-nya ya teman-teman, biar disampaikan ke aspeknya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain sebelum aku masuk ke PR kalian? Sebentar. Jadi untuk minggu depan kita masih ini ya teman, kita masih di bab PPN, karena bab PPN ini ada 2 pertemuan. Nah untuk PR-nya nanti kalian harus ngerjain PPN yang di bulan berapa? Mei ya, Mei. Ya, kalian ngerjain PPN Mei aja 1 bulan untuk transaksi pajak keluaran, dan Mei di pajak masukannya kalian kerjain untuk nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman. Oke, untuk tugasnya ada yang ditanyain, ada yang mau ditanyain untuk tugasnya. Jadi tugasnya kalian bikin faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan untuk periode bulan Mei 2025. 1 bulan aja bulan Mei. Kalian bikin faktur dan lapor SPT-nya. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, offline. Udah paham semuanya? Oke, mungkin kalau kalian sudah paham semuanya, I think that's all for today. Thank you. Wassalamualaikum.